Untuk memverifikasi apakah istri benar-benar mati dan hidup kembali, suami sengaja melepaskan anjing jahat yang telah dipelihara selama 10 tahun di rumah. Ketika mereka semua mengira bahwa gadis palsu ini adalah istri, pasti akan dirobek menjadi berkeping-keping. Hasilnya, detik berikutnya anjing jahat yang ganas malah duduk manis di depan wanita itu, bahkan membiarkan wanita itu menyentuh dan memainkannya. Adegan aneh dan harmonis ini membuat suami harus meragukan apakah istri benar-benar mati dan hidup kembali. Namun wanita licik itu berkata bahwa ini tidak mungkin, karena dia melihat dengan mata kepala sendiri wanita itu mati di depannya. Namun pria itu tidak tahu bahwa wanita di depannya sebenarnya bukan istri dia. Ternyata hanya beberapa hari yang lalu, pria itu dengan alasan ulang tahun pernikahan kelima mengajak istri yang sedang hamil ke puncak gunung untuk melihat bintang. Namun, detik berikutnya, sahabat licik tiba-tiba muncul di belakangnya. Saat wanita tidak waspada, dia menuangkan asam sulfat pekat ke wajahnya. Kemudian suami mendorongnya dari tebing yang tinggi. Keduanya bersekongkol hanya untuk memperoleh harta wanita itu. Kemudian pria itu segera mengumumkan kepada publik bahwa istri bunuh diri karena emosional tidak stabil, ditambah dengan depresi kehamilan. Namun keduanya tidak tahu bahwa ada seorang yang menyaksikan dari balik layar. Dia menatap mereka dengan tajam, dan dia adalah saudara kembar perempuan dari istri. Setelah mendengar berita adiknya bunuh diri dengan melompat dari tebing, dia merasa pasti ada yang janggal di baliknya. Adiknya memiliki kepribadian ceria sejak kecil. Tidak mungkin dia melakukan bunuh diri, apalagi dia sedang hamil. Maka wanita itu bertekad untuk mencari tahu kebenaran. Kalian berdua pisah saja. Aku akan membantu Nyonya Su kembali istirahat. Ayo pergi. Tolong beri jalan. Aku takut hati licik ini akan membuatku mati. Dan sahabat yang sedang bersedih sekejap kemudian telah menguasai kamar tidur wanita. Langsung menguasai kamar tidur wanita. Bahkan mengejek wanita, meskipun cantik dan pintar. Akhirnya dia sendiri hancur dan terjatuh ke neraka. Dan laki-laki juga merobek topeng kemunafikan. Dengan licik, wanita itu pindah ke villa istri. Bahkan merencanakan untuk menguasai grup Sen. Namun hanya dengan mendapatkan sandi kotak penyimpanan. Pemegang saham perusahaan akan setuju untuk menyerahkan perusahaan kepadanya, untuk membiarkannya mengambil alih perusahaan. Bukankah kamu sahabat baiknya? Apakah dia tidak memberitahumu? Bukankah kamu suaminya? Bagaimana bisa tidak tahu? Sepertinya Sen Singan curiga padamu. Aku satu-satunya yang peduli padamu. Pria itu teringat akan wanita di acara siang tadi, melihat bayangan yang sangat mirip dengan istrinya. Ketakutan dan kecemasan menunjukkan bahwa itu tidak mungkin. Jatuh dari tebing gunung yang begitu tinggi, bahkan tulangnya pun akan hancur. Namun, tiba-tiba dalam sekejap, sahabat curiga langsung melihatnya. Ada wajah pucat merah di luar jendela. Dia terkejut sampai wajahnya pucat. Hari ini adalah hari ke-7 kematian wanita itu. Pasti datang untuk mencari nyawa mereka. Jika kamu terus berbicara omong kosong, pergi dan jangan kembali. Jangan pergi, aku tidak takut. Bukankah kamu bilang dia sudah mati? Subi, melakukan hal buruk harus memiliki kualitas mental itu. Besok di pemakaman, jangan mundur diam-diam. Maaf, aku berjanji setelah besok tidak akan curiga lagi. Pemakaman Sen Singan besok akan diawasi sepenuhnya. Besok saya akan pergi ke pemakaman. Aku akan mengumumkan kematiannya ke seluruh dunia. Aku tidak ingin ada bukti di pemakaman. Aku tahu, dia sudah meninggal. Kamu baru bisa mewarisi nama keluarga Sen dengan jelas. Mewarisi keluarga Sen. Kamu mengerti sudah cukup. Aku tidak pernah percaya. Aku tidak pernah percaya pada hal-hal gaib. Jika memang ada, biarkan dia segera mencariku. Namun bayangan tadi, bukan tanpa alasan. Melainkan kakak kembar perempuan itu melihat adiknya belum lama meninggal. Dan suaminya serta sahabat wanitanya segera bersama-sama dengan tidak sabar. Wanita semakin yakin kematian adiknya pasti tidak sederhana. Dia bersumpah akan meminta pertanggungjawaban di pemakaman besok untuk memperjuangkan keadilan bagi adiknya yang tidak bersalah. Keesokan harinya di pemakaman, pria tersebut menyatakan bahwa istrinya dan mertuanya telah meninggal berturut-turut. Perusahaan tidak boleh tanpa pemimpin, dan dia adalah orang yang paling cocok untuk mengambil alih. Kemudian secara mencolok mengumumkan perusahaan tidak hanya diubah menjadi grup Junlin, dia juga akan menjabat sebagai ketua dewan direksi. Sedangkan para pemegang saham, tidak ada kandidat penerus yang lebih baik, hanya bisa menyetujui usulan pria tersebut. Namun di pemakaman gadis itu, tidak terlalu tepat untuk mentransfer kepemilikan di sana. Apakah ada yang tidak pantas? Berikan penjelasan di depan Sunyan, agar dia memiliki tempat di alam baka. Apakah ada orang lain yang keberatan? Kamu, aku setuju. Begitupun baik, aku setuju. Saya juga setuju. Baik, aku setuju. Baik, saya setuju. Ini tidak mungkin.